Tapi Ducati, aku selain Fabio Quartararo di sini banyak yang lain. Ngapain aku lihat ke kolam lain, di kolam aku banyak ikannya gitu kan? Betul. Fabio Quartararo yang barusan kita omongin, dia sudah mengeluarkan ultimatum saudara-saudara. Dia bilang sama Yamaha, karena kenapa dia berani begitu? Konon sudah ada yang ngajak dia main mata. Siapa lagi kalau bukan hai, selamat datang di Pedok Talk bersama Mas Joni Lono Mulia, aku Lucy Wiryono dan kayaknya auranya beda loh. Auranya mahal banget hari ini. Karena di belakang kita tuh ada Porsche GT3 RS. Ini ya, kita kan jarang ngomongin mobil di belakang kita gitu. Ferrari itu kita omongin gitu kan. Cuman yang ini gila sih, ini bukan cuman, jadi kan ada Porsche GT3, itu tuh performanya juga udah cakep banget ya Mas Joni ya. Tapi kalau ada RS-nya ini bukan rumah sakit, bukan rumah saya, bukan. Tapi ini cakep banget. Jadi konon katanya itu 0 sampai 100 km per jam itu cuma 3,2 detik. Sekedipan mata, 3 kedip mata. 3 kedipan, ya kan cepet banget. Terus top speednya tuh 296, hampir 300 km per jam. Tuh gila banget ya. Wah, ini sih cakep sih. Mas Joni gimana kira-kira kalau bawa ini kegantengannya naik berapa poin? Bukan kegantengan, bete. Macet banget. Adrenalin pengen ngebut, halang macet. Bensinnya banyak lagi ya kan. Betul. Tapi sekarang gitu, aku tahu sebetulnya memang lagi nggak ada race di minggu kemarin. Kan? Sekarang tapi akan. Ini kan memasuki race weekend di Red Bull Ring. Tapi sebetulnya meskipun nggak ada race, ini banyak banget berita yang beredar. Karena kita ngomongin soal silly season. Tapi di segmen pertama seperti biasa kita ngomongin soal news flash dulu. Kalau news flash, yang berikut ini adalah yang pertama, lagi heboh nih, Alvaro Bautista katanya dia akan turun di Sepang. Terus udah gitu, tapi ya biasanya orang-orang tuh gitu, apakah berarti dia akan kembali ke MotoGP? Enggak sih, sebenarnya dia aja bilang bahwa dia hanya akan melihat ini sebagai celebratory aja gitu, buat seneng-seneng aja ya kan? Betul, karena kan tetap dia kontraknya bersama World SBK. Cuma mungkin kalau kita melihat sedikit, uniknya adalah ini ada kayak semacam, orang mungkin nyangkanya biasa aja, tapi ini sebenarnya ada misi rahasia aja. Apaan sih? Soalnya mereka tuh, maksudnya mereka Alvaro Bautista dan Ducati gitu ya. Ini tesnya juga beberapa kali sampai akhirnya diputuskan dia akan turun di Sepang. Yang pertama, Ducati kayaknya punya project untuk menurunkan 10 motor sekaligus dalam satu balapan. Waduh, ini 8 nih. Kan 8 nih. Biasa aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pedok crew sudah pada protes ya kan, Ducati Cup 8. Terus sekarang Mas Joni bilang 10. Ini kenapa? Kan ada satu orang lagi, Mikel Biro. Iya makanya. Ya dia pengen bikin rekor yang mungkin tidak akan bisa pabrikan lain bikin. Sebelum-sebelum udah ada tuh. Ducati Honda finish 1 sampai berapa. Ini kalau mau turun 10 motor, siapa tahu ntar Mikel Biro turun. Terus finish di balapan 1 sampai 10 Ducati semua. Ini rekor akan dipegang terus. Gila, itu pertama. Terus. Yang kedua adalah ingin menunjukkan bahwa motor Ducati ini benar-benar istilahnya user friendly buat siapa aja. Malah sebetulnya melihat apa yang dilakukan sama Alex Marquez gitu ya, dibilang bahwa Ducati ini bahkan motor yang cocok untuk rookie friendly. Padahal kan dulu katanya Yamaha kan, tapi sekarang Ducati. Siapa yang dulu berani naik Ducati? Dulu nggak ada orang yang mau, ya kan? Nggak ada gitu. Sekarang orang mikir-mikir suruh naik Yamaha atau Honda. Itu jangan. Dan yang ketiga kalau kita melihat bahwa ya berkaitan dengan istilahnya perpindahan pembalap. Kalau kita melihat selama ini kan, pembalap ya seperti kayak juga dibahas bahwa nanti pembalap yang berpengalaman ini dicari-cari ini oleh pabrikan. Nah sepertinya Ducati ingin menepis itu semua karena mereka pada dasarnya sudah punya motor yang cukup bagus. Berkat istilahnya ya koordinasi antara test rider, kemudian pembalap di tim intinya. Dan sepertinya ini jadi kayak semacam, ya aku sih ngelihat sebagai indikasi bahwa kemungkinan Ducati nanti ini pembalapnya bener-bener yang full baru semua nih. Nggak ada lagi istilahnya, pembalap ini dipakai ya. Kalau kita lihat kan kemarin pertama. Susah cari rider gitu kan. Ya pertama kemarin kita lihat udah ngedepak Jack Miller. Nah saya rasa tahun ini mungkin akan melepaskan Johan Zarco digantikan dengan wajah baru. Jadi makanya sebetulnya ya waktu itu kita pernah ngobrol juga gitu. Pas kita ngelihat performa Fabio Quartararo yang tahun lalu, wah dia ini cakep banget gitu kan. Performanya oke, M1 yang kayak begitu aja masih bisa diekstrak sama dia. Terus kita tuh, aku ingat kita pernah membayangkan kalau dia
di Ducati. Itu kayaknya cakep banget gitu ya. Betul. Tapi Ducati, aku selain Fabio Quartararo di sini banyak yang lain. Ngapain aku lihat ke kolam lain, di kolam aku banyak ikannya gitu kan? Betul. Nah itu yang akhirnya membuat Ducati sepertinya ya lebih membenahi ke kondisi bahwa ya ini motornya memang benar-benar sudah seperti ini. Kalaupun umpamanya melakukan peningkatan, ya tidak akan sampai signifikan. Makanya dia tidak akan lagi menggunakan istilahnya, ya ini pembalap mau dipakai buat tes saat ini pembalap. Sekarang udah enggak, bener-bener full semua tampil untuk mengerahkan performa terbaiknya. Gila, 10 ya? 10 jadi. Itu gosipnya begitu katanya. Katanya sih idealnya mungkin ya bener juga ya gitu ya. Siapa lagi yang bisa nandingin kayak gitu? Itu Alvaro Bautista. Jadi itu misinya ternyata seperti itu. Nah terus udah gitu ada lagi berita tentang Fabio Quartararo yang barusan kita omongin. Dia sudah mengeluarkan ultimatum saudara-saudara. Dia bilang sama Yamaha, oke Yamaha, aku tahun ini nggak mau lihat lagi PDF yang kalian tunjukin itu. Kalian cuma punya waktu 1 bulan untuk benar-benar nunjukin ke kita, ke aku sih dan manajemen FQ20 ini. Kalian tuh bisa bikin perubahan signifikan apa buat M1. Nah artinya benar-benar cuma punya waktu 1 bulan. 1 bulan ini lebih mengacu ke nanti ke tes di Misano kan? Di Misano aja, karena emang di bulan September setelah ronde Misano. Emang masuk akal ya dia ngasih ultimatum kayak gitu? Sebenarnya sih bukan dengan Misano apa yang bisa dilakukan gitu kan? Sekarang tuh sebenarnya kemarin dengan aero yang baru segala macam itu kan sebenarnya foundation untuk 2024. Karena mesinnya lagi dipersiapin sama Luca Marmorini kan gitu. Emang cukup waktunya 1 bulan, cukup realistis nggak dia ngasih ultimatum kayak gitu ke Yamaha? Setidaknya sih ingin memberikan hasil yang jauh lebih baik dengan motor yang selama ini ada aja. Nanti di Misano dia akan mencoba, karena ini motor nanti ini memang bukan diperuntukkan untuk musim ini. Emang benar-benar prototype semua? Prototype sama sekali, jadi untuk musim 2024. Nah artinya termasuk mesinnya berarti? Betul. Pokoknya makanya pada saat kemarin dibilang kabar yang cukup bagus bahwa Calcutlo bakal tampil di MotoGP dengan motor yang benar-benar kayak replika tahun 2024. Sebenarnya agak mustahil karena toh untuk mesinnya kan pasti di freeze, tidak boleh pakai mesin yang ini karena kalau pemain kita ingat Suzuki pernah didiskualifikasi, Sylvain Guintoli menggunakan mesin yang untuk tahun depan. Nah artinya saya rasa ini hanya bisa dipakai untuk dites. Jadi modal untuk tahun depan, bagaimana nanti persiapan pada saat pramusim 2024 seperti apa? Ini yang menjadi ancaman. Dan saya rasa juga kan Quartararo pun istilahnya masih terikat kontrak sampai 2024. Jadi kurang lebih paling dia bukan ultimatum pengen seperti apa, tapi ultimatum keluar gitu enggak. Tapi ini ultimatum kalau sampai tidak ada perubahan, jangan harap 2024 perpanjang kontrak bersama Yamaha. Betul. Jadi sebenarnya ya Yamaha masih punya lah sampai akhir masa kontraknya Fabio Quartararo sebetulnya. Karena kenapa dia berani begitu? Karena sudah ada yang ngajak dia main mata. Siapa lagi kalau bukan Aprilia? Katanya begitu. Jadi aku tuh udah diajakin Aprilia loh. Dan sebenarnya sih ini make sense juga karena seperti yang kita tahu Pak RT Andorra itu katanya memang mau pensiun setelah 2024. Nah jadi bener nggak kalau misalnya pun Aprilia ngajak Quartararo main mata nih gitu, mungkinkah dia akan ngambil role-nya Alex Espargaro sebagai tim leadernya Aprilia gitu? Maverick Vinales mau tahu. Saya rasa menurut gimana? Agak sulit aja ya karena salah satu karakter dari Fabio Quartararo masih berantem sama Maverick Vinales deh. Satu itu. Dan kita ingat nggak waktu masih di Yamaha aja kan bodo amat, saya tidak memikirkan yang lain, saya fokus pada diri saya sendiri. Padahal Maverick Vinales itu udah jelas-jelas berkeluh kesah, ini motornya kurang begini, ini kurang begitu. Nah, sementara ya artinya pada saat Maverick Vinales sebagai tim leader pengembangan motor, kemudian Quartararo istilah tanda petik ya mau ngambil role-nya. Ya istilahnya hanya mengubah performa motor yang dikembangkan Maverick Vinales dengan ala dia dan itu berhasil mengeksternkan hasil yang cukup bagus. Nah, saya rasa mungkin akan cukup berat karena untuk peran Alex Espargaro ini double di Aprilia ini. Ya dia pembalap pengembang, dia pembalap yang juga memberikan hasil yang feedback cukup bagus. Meskipun, dan yang narik Maverick tuh ya dia. Iya, nah meskipun kalau kita melihat ini nih yang sebenarnya mungkin bisa kemungkinan ada itu kalau si Aprilia memerankan porsi yang sama saat ini. Di mana pengembangan Aprilia untuk Maverick Vinales beda, untuk Alex Espargaro beda. Ya kayak Suzuki dulu ya. Nah, andaikan seperti itu, ini mungkin akan masuk di akal. Nah, tinggal bagaimana nanti ya Wani Piro si Aprilianya. Tapi beneran nggak sih Aprilia nawarin Fabio Quartararo? Karena kayaknya cuman itu sih. Bukan ke Quartararo sih aku dengar malah. Siapa? Ke Bisikin. Ya bener, kalian denger gak?
denger gak? Gak denger ya? Ya udah gak apa-apa. Kalau gak denger, ulangin lagi. Jangan diulang. Oh ya gitu. Ke Marc Marquez katanya. Nah, berarti kalau misalnya Fabio Quartararo tidak mendapatkan, tidak melihat usaha yang signifikan dari Yamaha, tapi sebenarnya bukan usaha yang gak signifikan sih, cocok atau enggak lah gitu sama harapannya dia. Betul. Dia akan kemana? Pintu mana yang terbuka buat dia sebetulnya? Saya rasa mungkin opsinya ya itu tadi Aprilia, tinggal rebutan nih antara itu atau dia. Terus yang berikutnya pasti ya mau nggak mau slot yang ada adalah tim satelit paling jauh. Tim satelit. Iya. Juga ya sebenarnya ya. Nah, cuma problemnya adalah apa? Ya saya rasa Yamaha dan Honda pun tidak akan terus kemudian, gue bakal kehilangan dua pembalap nih, Quartararo dan Marc Marquez. Mereka akan berusaha sekuat mungkin, Jeng. Karena kalau kita melihat bahwa lagi-lagi kan sebenarnya problem dari Yamaha dan Honda adalah ya dia kalah gercep dengan Eropa. Iya sih, sebenarnya gini, kalau waktu itu kita juga sempat mikir-mikir, ingat gak sih waktu Fabio Quartararo mau perpanjang kontrak saya sama Yamaha gitu kan, perpanjang nggak kalau terus kita bilang gitu kan, kita berdua kan kita so tau ya, kita semacam netizen lah gitu kan. Kalau aku sih jadi Fabio Quartararo ngeliat Yamaha kayak gini nggak mau gitu, tapi masalahnya emang nggak ada pintu yang kebuka waktu itu. Iya kan, jadi serba salah ya posisinya Quartararo tuh kayak ya bukan berada di tempat yang tepat aja ya nggak sih? Setuju. Jadi seandainya kalau mau katakanlah mungkin Yamaha punya istilahnya komposisi integral mulai dari tim tesnya, pabriknya, kemudian pembalap pengembangnya, mungkin akan lain cerita. Ya mirip dengan Ducati lah, bagaimana dia Ducati punya Mikel Piro dari kapan tahu di kontrak, kemudian dia membebankan dulu itu Jack Miller untuk mengembangkan motor, sekarang Johan Zarco. Nah di Honda dan Yamaha nggak ada. Sementara kalau kita melihat ada Carl Crutchlow kebingungan, ini gimana sih ini? Karena tidak ada, ya dia malah balapan di Motegi gitu. Yang notabene ya sirkuitnya itu kan cuma sekali doang di Asia gitu ya kan. Nah, asalnya itu mengubah semua hal itu, dan bahkan kalau mamanya mau ya gak usah malu-malu, ambil cara kayak KTM, dia betot tuh orang-orang Ducati brain kalau orang-orang bilang gitu ya. Nah dari situ itu akan bisa mendapatkan cara cepat, oh mereka seperti ini, pola pikirnya seperti ini, itu akan bisa mengakselerasi perkembangan Yamaha dan juga Honda. Nah artinya, nah ini pertanyaan juga sih sebenarnya. Kan sekarang Alex Rins udah gabung nih. Kalau menurut Mas Joni, apakah ini sebetulnya, kita tahu lah talentanya Alex Rins gitu. Kalau aku sih gemes aja sampai Yamaha nggak menggunakan talentanya Alex Rins, the bakery ini untuk ngembangin motor, akan sangat sayang. Tapi kita juga tahu Fabio Quartararo itu egonya gede ya kan gitu. Jadi kayak bisa nggak ya gitu? Gimana cara kolaborasi mereka berdua? Jujur menurut aku waktu aku dengar Alex Rins dikontrak sama Yamaha, kecuali kalau emang dia satu tim sama bukan Fabio Quartararo, itu kan beda cerita. Kalau Mas Joni ngelihatnya gimana? Ya kita melihat Fabio Quartararo sejak pertama kali masuk ke pabrikan, bagaimana dia selalu murni talentanya luar biasa. Luar biasa. Cuma kita ingat waktu Vinales kembangin dia bagus. Ini yang 2000 sekarang ini sebenarnya kan yang bangin kalau mamanya jujur kata itu bukan dia murni, Jeng. Siapa dong? Franco Morbidelli. Tapi kasih tapi dia yang mengekstrakan cukup bagus. Sekarang dia akhirnya memutuskan gini-gini aja. Nah, kondisi Alex Rins kalau kondisinya 11-12 dengan sebelum-sebelumnya dari sama Quartararo ya tidak ada akan gunanya. Artinya benar-benar akan begitu-begitu aja, kecuali Yamaha mau mengambil langkah istilahnya cukup epic seperti yang pernah dilakukan terhadap Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo, yaitu masing-masing dikasih kebebasan, keleluasaan untuk mengembangkan motor. Tembokin aja pedoknya. Mungkin itu akan lebih logis. Benar. Tapi itu tadi yang ada ntar malah jadi panas di dalam. Gak semua bisa terulang 2 kali. Iya nggak sih? Macam cinta gitu kamu pada pacar kamu yang mantan kamu bilang banget gitu ya. Apa mau gitu ntar Quartararo gak mau ngasih settingan buat Alex Rins atau enggak? Alex Rins itu nggak mungkin. Itu hanya terjadi di saat satu tim punya Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, dan itu kayaknya sulit terulang lagi, ya kan gitu, kayaknya rata-rata nggak mungkin sih. Nah terus sebelum kita akhiri segmen news flash kali ini ada news flash juga tentang Aprilia. Jadi kemarin kan kita sama-sama lihat bahwa performa Aprilia di Silverstone itu luar biasa, sampai semua orang bilang akhirnya Aprilia, ya ampun gitu, karena mereka struggling banget.
Terus terdengar kabar di Red Bull Ring weekend ini mereka katanya akan pakai tuh si carbon fiber sasis itu. Katanya akan beneran dipakai atau enggak? Karena sebenarnya gini, kalau menurut aku kemarin itu belum bisa dibilang momentum kebangkitan Aprilia karena memang Silverstone kan ya udah gitu flowing banget lah sirkuitnya. Sementara di Red Bull Ring kan stop and go nih. Itu memainin Ducati banget gitu. Aprilia bisa jadi kesulitan. Apa mungkin benar mereka akan menerapkan si carbon fiber di sini? Ya kalau kita melihat kan dua pembalapnya belum pernah nyoba. Mungkin kalaupun dicoba. Kan ada Savadori doang. Iya, Savadori yang coba Jeng. Artinya benar-benar ini menjadikan Savadori masuk sebagai wildcard, kemudian mengekstrak apa sih yang bisa diperoleh dengan sasis karbonnya di sirkuit seperti Red Bull Ring. Nah mungkin saya sih seyakin-yakinnya kalaupun nanti di aplikasi ini buat musim depan Jeng. Karena kalau kita melihat sendiri memang problem dari Aprilia adalah tidak masalah dengan sirkuit yang flowing, yang benar-benar istilahnya dulu kuasanya Yamaha, tapi dia cukup bermasalah dengan stop and go. Karena powernya ini dia sempat menganggapan bahwa iya Ducati itu pada saat keluar tikungan itu seperti rigid banget gitu, nggak ada efek wobble atau goyang. Nah sementara Aprilia, setiap digas itu pasti ada efek. Karena mungkin faktor dia mengembangkan lewat aerodinamika ini bikin saat di top speed itu motornya goyang. Makanya dia coba pikir-pikir apa iya ya dengan solusi menggunakan sasis karbon ini. Karena memang sasis karbon ini kan bukan pertama kali juga. Ducati dulu pernah menggunakan tapi malah ditinggalkan. Iya benar. Kan malah jadi bikin nggak lincah gitu sebetulnya ya. Nah tapi sebetulnya kalau misalnya kalian jadi sebenarnya Aprilia udah bangun atau belum nih? Nah masalahnya adalah memang kemarin tuh di Silverstone kompleks banget, termasuk juga tentang tire pressure monitor sensor TPM kalau kata Mas Joni. Jadi kan ada tire pressure monitoring system tuh sekarang. Nah, kenapa Ducati tuh sebetulnya memang kemarin kesulitan? Karena sebetulnya Ducati itu di bawah yang ditetapkan. 188 tuh di bawah dia tuh mestinya. Nah, Ducati tuh harusnya di bawah itu baru dia bisa performanya maksimal. Aprilia justru dia memang perlu tekanan yang lebih tinggi. Makanya dia sukses tuh. Gitu. Jadi sebenarnya TPMS ini berpengaruh banget loh sama hasil race. Makanya acak-acakan prediksi aku di MotoGP Guru gawat. Oke, sekarang kita break dulu karena abis ini kita akan masuk ke bahasan yang hangat banget dengan Alex Rins. Kemarin minggu lalu kita udah bahas, tapi ini banyak banget yang akan terjadi. Kira-kira siapa pindah kemana, ini akan nempel kemana, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi abis yang ini. Oke? Kembali lagi di Paddock Talk. Jangan lupa dong buat ajak teman-teman yang lain. Kita udah 80.000 subscriber loh ngomong-ngomong. Alhamdulillah. Jadi kita masih mengejar 100.000 subscriber. Ada giveaway-nya. Jadi kan salah satunya aku ingetin ya. Udah lama nih kayaknya gak aku pamerin. Karena aku udah nyiapin. Ada t-shirtnya Peko Bagnaia. Terus ini berhubung sekarang kan aku juga disupport nih sama Ducati Indonesia. Ada MotoGP Guru official juga. Jadi pasti akan lebih banyak hadiahnya. Pokoknya ajak teman-temannya dan keluarga yang lain buat ikutan ya untuk subscribe channel ini. Nanti makin kalian banyak nonton, dia akan makin sering hadir di sini. Yalah, dia yang paling sering aku culik soalnya. Terus sekarang nih kalau kita ngomongin soal silly season. Silly season tuh apaan sih Mbak? Ini ya kalau bola tuh bursa transfer lah gitu ceritanya. Jadi ini berhubung kontrak udah pada banyak yang habis di akhir musim ini, makanya pada pindah-pindah nih. Udah diawali dengan Alex Rins, tapi sebetulnya aku penasaran banget Mas Joni, bukan soal ridernya dulu. Yamaha lagi-lagi. Karena Yamaha tuh kan sedihnya adalah meskipun sebetulnya secara overall kalau kita lihat Yamaha sama Honda tuh masih mendingan Yamaha daripada Honda. Honda tuh padahal punya tim satelit, tapi berantakan juga sebetulnya. Yamaha tuh akan punya tim satelit nggak? Karena itu yang diperlukan. Dan ngomongin kontrak bukan cuma rider yang habis kontraknya. Kalau Gresini sama Ducati itu memang sampai 2025. Alciar itu sampai 2024, Muni VR46 sama Ducati itu juga sampai 2024. Artinya apakah mungkin Yamaha udah terdengar kabar akan bikin tim satelit di tahun 2025 dan dengan siapa? Kalau kita melihat sebenarnya proyek yang ada saat ini opsinya memang tetap dengan VR46. Valentino Rossi dia masih jadi itu kepanjangan tangan gara-gara kemarin dia diajak jadi brand ambassador. Salah itu brand ambassador. Terus juga kalau kita melihat sejak kehadiran Valentino Rossi sampai sekarang Valentino Rossi pensiun itu masih ada kan?
kerjasama Yamaha, mulai dari istilahnya master camp, kan? kemudian juga yang awalnya tuh sebenarnya project Moto2 itu udah disodorkan pada saat beberapa tahun lalu, masih saat tim satelitnya itu Tech 3. Nah sekarang langsung diturunkan dengan manajemen dari VR46 Racing Team juga. Saya rasa dengan mungkin tetap akan ada Yamaha punya tim satelit. Karena apa? Mereka sadar dengan kondisi saat ini udah mulai terpuruk. Kemudian dia juga mencoba untuk istilah memperbaiki performa motor dan belajar dari sebelum-sebelumnya. Karena tahun lalu itu kan benar-benar pure istilahnya bukan menjadikan tim satelit sebagai ladang riset dan uji coba, tapi mereka menjadikan istilahnya ini nambah cuan nih. Ini nambah biar ada pemasukan nih. Branding juga. Gitu ya. Karena kalau kita melihat, ya jujur kata, sebenarnya setelah kehilangan Tech 3 itu pukulan berat buat Yamaha. Karena pada saat masuk ke Petronas pun itu tanda petik memang istilahnya Petronas masuk itu cuma ala kadarnya dan itu disupport atau istilahnya dikasih bonus dan dikasih diskon gitu. Tapi perannya nggak ada sampai akhirnya kan Petronas merasa gini-gini aja gue cabut deh. Makanya digabung dengan tim Aprilia. Artinya saya tetap akan berpikir bahwa Yamaha kayak merasa kurang diwongke kalau dia Yamaha gitu kan. Nah Yamaha akan berusaha memperbaiki itu dengan menjadikan mungkin ya tim satelit Yamaha baru nih. Artinya benar-benar nanti tidak semata-mata hanya jadi istilahnya partisipan, tapi benar-benar akan menjadi istilahnya lahan untuk melakukan riset dan pengembangan motor Yamaha M1. Tanya Pak dosen. Oke. Kalau misalnya sama Muni VR46, emang mau ninggalin Ducati yang motornya the best bike on the grid sekarang? Betul, emang betul. Tapi kan lagi-lagi bahwa saat sempat ditanyakan kepada tim-timnya, memang mereka bilang, gue mending sama Ducati. Cuma kan lagi-lagi dibalikin. Ya terserah Valentino Rossi. Karena apa nih? Sejarah panjang Valentino Rossi. Iya, dia Yamaha banget sebetulnya. Betul, mau nggak mau. Ya itu sebabnya sekarang lagi diikat nih. Ya siapa tahu mungkin pada saat nanti kontraknya habis, mungkin bisa ada kemungkinan besar dengan VR46 Racing Team. Tapi kalau sekira pun tidak sampai kejadian, misalkan ternyata di 2004 kemudian tuh Muni VR46 Racing Teamnya tetap bergabung dengan Ducati. Saya rasa ya pengalaman istilahnya ini kan ada tim Moto2-nya Yamaha nih yang VR46 Racing Team. Saya rasa ini akan menjadi bibit awal. Jadi yang saya sempat bahas. Jadi ada 2 tim. Ada 2 tim. Tapi kan ya beda manajemennya, beda orangnya. Yang mungkin satu payung VR46 Racing Team, tapi ini menukangi mungkin tim Ducati, ini menukangi Yamaha. Oh, benar juga. Benar. Artinya tetap ada isinya brand bahwa Yamaha tetap dengan Valentino Rossi. Gitu aja. Tapi sebetulnya Muni VR46 dengan Ducati gitu ya. Karena udah identik banget sebetulnya sekarangnya. Iya masuk akal. Nah terus udah gitu selanjutnya kita mau ngomongin tentang Honda. Jadi kan soalnya banyak banget fansnya Marc Marquez kan gitu. Aduh mbak ini gimana Marc Marquez gitu kan. Yang menarik buat aku adalah kita di salah satu episode Pedok Talk pernah ngomongin tentang sasis Kalex yang diminta sama Marc Marquez. Itu apa kabarnya? Konon katanya Mir aja pakai motor yang dia pakai di mana? Le Mans. Sementara Marquez pakai motor yang dia pakai di Portimao karena lebih enak itu gitu. Nah ini sebenarnya kepake atau enggak sih gitu? Atau sampai mana nih tahap pengembangan si Kalex ini apa udah? Kemarin sih dikasih ke Nakagami. Iya. Artinya apa? Mungkin ini menjadi bahan referral atau perbandingan seperti apa? Karena kalau kita melihat kejadiannya pada saat heboh Kalex bergantikan ini kan emang di awal-awal aja dan itu sebelum Prancis waktu itu dan kemudian ketemu Mugello itu kerepotan. Iya benar. Dan bahkan sampai akhirnya ketemu back to back round antara Jerman dan Belanda makin masalah dan kemudian dipilihlah pakai coba yang ini dan itu pun kemarin jujur kalau kita melihat emang ini dari sisi Marc Marquez seseorang. Karena Marc Marquez waktu itu kan ya siapa sih yang nggak bernafsu ambisi besar, kondisi fit cukup bagus, kemudian tiba-tiba efeknya tuh motornya yang bermasalah, makanya dia sempat ultimatum, kondisi seperti itu. Banyaknya ultimatum hari ini. Betul, dia mau ultimatum duluan kan Marquez, bikinin kayak Kalex duluan, enak nih begini, saya bisa bersaing. Ya itu kan di awal waktu itu sempat pakai Kalex itu jajal waktu Aragon dia pas kembali habis berapa pekan tuh. Nah dari situ dia merasa enak, cuman sayang kan cenggolan sama Quartararo, cenggolan sama Nakagami, hingga dia DNF. Dia coba untuk
minta itu dibikin. Cuma itu pun tidak secepat yang diinginkan Marc Marquez karena proses cukup lama. Waktu itu Marquez harus absen di Amerika, itu yang ngetes Bradle. Cuma Bradle pun juga enggak ngetes, kenapa? Karena barangnya dibawa dulu ke Jepang. Nah lagi-lagi nih yang membuat istilahnya birokrasi. Nah seandainya mungkin langsung pakai, langsung ketahuan hasilnya. Mungkin cerita ini dibawa dulu ke Jepang cuman buat memastikan bahwa oh ya ini sama nih, ini bedanya apa? Jepang banget deh emang. Itu, nah ternyata kemudian Marc Marquez malah berbuntut cedera cukup parah sehingga dia akhirnya ya bendera putih bahwa dia tidak akan bisa juara dunia musim ini. Fokuslah ke pengembangan. Marc Marquez sendiri bilang, oke, saya sudah tidak mengejar kejuaraan, saya sekarang fokus untuk memberikan input semaksimal mungkin untuk motor tahun 2024. Caranya apa? Ya kembali ke baseline awal, itu motor yang benar-benar full dikembangkan oleh HRC. Jadi kalau misalnya Pedok Cruz sekarang bertanya-tanya, ini gimana sih Honda tuh gak ngapa-ngapain ya? Ngapain sih mereka tuh kayak race, udah gitu cuman Marc Marquez silakan lewat segala macam. Itu tuh ada strateginya, geng. Betul. Jadi ternyata kalau misalnya kalian perhatiin, sekarang itu Marc Marquez sama Joan Mir itu mereka fungsinya adalah cari baseline. Mereka tuh cari dasarnya tuh kayak apa. Nah sementara fungsinya Taka Nakagami juga jangan dimarahin pada bilang gini, Nakagami itu gak bisa apa-apa. Fungsinya dia adalah menjadi Johan Zarco di Pramac Ducati. Bener kan gitu sebenarnya. Karena dia ngetes semua. Karena kalian lihat deh pas kemarin di Silverstone, dia yang pakai tuh semua aerofair yang baru segala macam. Bener. Itu dia nyobain semua. Jadi bukan dikagak ngapa-ngapain, bukan. Jadi fungsinya kalau kalian lihat mereka justru sedang ibaratnya mencontek apa yang dilakukan dengan tim Ducati Lenovo sama Prima Pramac. Karena bener-bener kalau yang Ducati Lenovo itu bener-bener mereka fokus ke championship. Sementara si Prima Pramac, terutama Zarco itu ngetes tuh, riset semuanya gitu kan. Pinter gak tuh aku? Itu. Terus udah gitu, sekarang kita ngomongin soal pindah-pindahan. Oke. Pindah-pindahan ya. Oh deh, ada informasi baru juga, Alex Marquez sudah confirm ke Gresini 2024. Ya iyalah. Itu gara-gara menang, Jeng. Itu gara-gara Alberto Puig. Kita selalu berdua pas dipecat ya Alex Marquez. Kenapa sih gak sabaran banget? Baru juga setahun. Waktu itu kan setahun kan? Langsung dipecat. Kan akhirnya bener kan? Bagus kan? Nah terus posisi yang terbuka adalah artinya milik Fabio Di Giannantonio. Jadi dia itu adalah salah satu yang selain Franco Morbidelli yang satu rider yang kayaknya ini udah nggak akan diperpanjang nih, gitu. Nah, siapakah yang akan menggantikan posisinya Fabio Di Giannantonio? Nah, ini nih ada Jack Dixon, ada Tony Arbolino, atau mungkin ada yang lain? Ya saya rasa katanya kalau mamanya nggak, ini agak sedikit balik ke awal. Kalau Zarco bertahan, berarti kan tidak ada nggak ada pergantian. Marco Bezzecchi pindah ke Pramac, katanya rebutan sama Franco Morbidelli. Oh iya, jadi berarti ada 3 nama nominasinya. Jack Dixon, Tony Arbolino, sama Franco Morbidelli. Soalnya kalau misalnya Marco Bezzecchi jadi pindah ke Prima Pramac, Johan Zarco keluar otomatis tuh. Tapi Dorna itu bilang katanya aku ingin ada diversity. Aku ingin ada Jack Dixon. Jadi kalau boleh milih katanya pengennya Jack Dixon karena supaya ada nationality yang berbeda dan beragam. Jadi nggak orang Italia lagi, orang Spanyol lagi gitu. Cuma kan Jack Dixon jangan salah, udah ditawarin pertama-pertama pada saat di ya waktu itu yang kebetulan Maverick Viñales cabut, kemudian itu Morbidelli mau dimasukin, itu ditawarin untuk bergabung di tim SRT Petronas waktu itu. Dia nggak mau, malah Brad Binder yang naikkan lompat. Dia nggak mau karena waktu itu belum bisa memberikan hasil. Tapi dia juga kayaknya sekarang juga nggak mau banget gitu. Baru nominasi aja makanya ini gitu ya. Kenapa? Mungkin si Dorna melihat bahwa ya dia takut kehilangan pasar Inggris, Jeng. Iya benar. Karena pada Silverstone kemarin soalnya juga nggak booming banget dibanding sama F1. Kalau ada lokal hero, ya katakanlah bodo amat lah Jack Dixon. Ya kita ingat pada balik ke masih ada Carl Crutchlow, itu rame. Ini Jack Dixon ya kalau mamanya saya jadi Jack Dixon, apa kata Dona? Ogah nyuruh-nyuruh. Mau ke siapa bisa suruh-suruh gitu kan? Nah terus udah gitu terdengar kabar juga waktu itu dengan kondisi yang serba sulit di Honda sekarang, katanya Joan Mir sama Marc Marquez akan hengkang. Jadi kan kemarin tuh sempat heboh tuh, pokoknya akan ditinggalkan semua rider-ridernya, 3 rider sekaligus. Alex Rins, Joan Mir sama Marc Marquez ya kan. Alex Rins sudah beneran pergi nih, tinggal mereka berdua. Tapi ternyata konon kabarnya, aku harus konfirmasi ke Mas Joni makanya. Jadi udah dipastikan Joan Mir dan Marc Marquez akan bertahan. Bukan cinta-cinta banget sama Honda juga enggak. Bukan karena semata-mata ada kontrak juga enggak. Tapi sudah disiram dengan
kata-kata dari pengacaranya. Kalau kalian pergi sekarang, penaltinya mahal banget loh. Betul, mau dipertimbangkan aja nggak? Bener kan? Betul. Jadi lu boleh aja kalau mau keluar, tapi bayar penaltinya gede banget. Akhirnya mereka, oke baik. Jadi ya bertahan aja. Bertahan ya syukur-syukur performanya bagus aja. Nah kalau Alex Rins kemarin, memang kan itu klausulnya dia bisa lepas dari kontrak, karena kalau kita lihat Alex ini kontraknya pabrikan HRC juga Jeng. Cuma ada klausul tambahan kalau ada penawaran tim pabrikan itu boleh pindah. Gitu. Iya, tapi kalau kita lihat Alex ini sudah istilahnya konferensi pers sendiri belum? Ya saya pindah ke Yamaha belum kan Jeng? Iya belum. Tidak ada istilah dari Alex, bahkan ya sampai Yamaha bilang selamat nih, dia nggak istilahnya nge-reply, nge-retweet, nggak Jeng. Karena apa? Dia tetap menghormati kontrak dia sebagai pembalap LCR Honda sampai 31 Desember 2023. Wah, luar biasa Alex Rins. Itu Jeng. Wah hebat juga ya dia. Makanya kalaupun pamannya sebatas informasi itu kan dapatnya dari wawancara yang. Tapi dia sendiri belum pernah gitu. Oh gitu, oke. Nah berarti emang sebenarnya berapa sih kalau misalnya mau dibayarin sama Joan Mir sama Marc Marquez? Marc Marquez itu kan kalau misalnya dia mau bail out nih. Soalnya Marc Marquez ini kontraknya lebih panjang. Iya makanya Joan Mir udah lah, yang 4 tahun kalau kan. Kalau 4 tahun itu katanya diprediksi itu sampai 20 juta euro. 20 juta euro? Iya 20 juta penaltinya. euro. Penaltinya. Ya mendingan buat modal kawin sama Mbak Gem malah. Ya satu ya itu kan? betul ya gitu. Kalau namanya kita analogikan 20 juta euro itu bisa istilahnya ngebiayain tim satelit tampil semusim penuh. Aku tuh kebayang ini ngebiayain beli tenda. Enggak Jeng, jadi mamanya kawinan nggak pakai tenda ya. Jadi kalau mamanya kayak Fabio Di Antonio, waduh gue budget segitu ya gue mendingan udah aja bayarin tim mana, baru gue tetap bertahan di MotoGP. Oh gitu, iya. Jadi sebenarnya memang ya nggak semudah itu juga lah. Dan betul. mungkin kalau misalnya ada tawaran yang terbuka, itu mungkin akan beda ceritanya. Masalah ini nggak ada tawaran juga. Betul, 2024 jadi, semua udah penuh. Overall yang tim pabrikan full. Bener. Jadi ya udahlah bertahanlah Joan Mir dan Marc Marquez di Repsol Honda. Nah terus posisi Enea Bastianini, ini soalnya katanya ada klausul juga yang bilang katanya boleh ditukar-tukar kok. Ya. Mungkin si Jorge Martin akan menggantikan posisi Enea Bastianini atau gimana? Dia aman nggak sebetulnya kalau menurut Mas Joni? Saya sih melihat masih tetap aman ya, karena ada istilahnya problem bahwa kemarin itu kan gara-gara cedera. Dan bukan salah dia sih. Bukan salah dia, jadi memang kayak sih ya tentu akan sifatnya tetap istilahnya buat Ducati Corse ini akan melihat dulu bahwa kenapa nih si pembalapnya tidak perform, begini, kenapa nih, dan kita juga melihat bahwa terbukti kan si Jorge Martin setelah dia fit performa cukup bagus mulai menuai kemenangan. Artinya ini emang kayak lah kemarin ya Bastian itu nggak cedera, bagus, tapi Jorge Martinnya cedera jadi jelek. Nah ini kebalikannya, jadi saya rasa masih setidaknya masih mempertimbangkan hal itu. Ya, oke. Nah terus ini adalah silly season yang terakhir sih ini kayaknya. Kenapa aku simpan yang terakhir? Karena ini yang paling bikin bingung soal KTM. Sumpah ini aku bingung banget sih. Jadi KTM itu sebetulnya sekarang kan udah bisa dibilang ya Ducati brain ya, dengan ada Jack Miller, ada Brad Binder, terus dia juga punya Augusto Fernandez juga. Tapi Pedro Acosta juga udah confirm akan naik ke MotoGP di 2024. Tapi masalahnya KTM nggak punya slot. Jadi dia akan kemana gitu? Masa iya Augusto Fernandez mau diturunin lagi ke Moto2 buat bikin ruangan? Karena mereka nggak bisa kan satu tim ada 3 rider, nggak mungkin. Jadi apa solusinya buat KTM? Ada 2 solusi sebenarnya. Yaitu tadi ya posisi gas-gas sekarang ini benar-benar di review Jeng. Bagaimana mungkin Augusto Fernandez dan Paul Espargaro dituntut nih, paling tidak lo kasih performa terbaik deh. Siapa nih di antara Augusto Fernandez dan Paul Espargaro minimal bisa memberikan kemenangan. Tapi kalau Paul masih aman kan? Saya rasa juga enggak Jeng. Enggak juga. Karena Paul sempat bilang bahwa dia juga agak takut sih sebenarnya. Dia bilang loh, kan waktu itu ditanyakan, Paul, gue dengar katanya posisi lu juga nggak aman kemarin. Stephen Pierrer yang bosnya ini bilang begitu. Loh, emang siapa yang bilang gue aman? Emang nggak aman. Apalagi saya kan kemarin juga kondisinya cedera. Artinya lama. Sekarang pembuktiannya apa? Saya harus bisa kembali ke performa terbaik. Nah, seandainya performa saya bisa baik, mungkin akan menjawab keraguan itu. Nah, posisi saat ini ya fair-fair aja kok, nggak masalah. Artinya ya dia fair juga ya. Itulah Jeng. Artinya baik Augusto Fernandez, baik Paul Espargaro yang sebenarnya punya kontrak sampai 2024 ini akan direview kalau benar-benar ingin mendatangkan si
Pedro Acosta. Pedro Acosta. Nah, tapi manajer kan udah bilang emang dia pasti akan confirm naik. Betul. Gitu. Berarti yang skenario kedua adalah katanya sempat kemarin kan mereka istilahnya memplot ada tim tambahan. Iya. Dia sempat kontak Cekinelo kan si Guidotti. Cuma katanya Cekinelo mengatakan kan, sampai 2024. Kalau setelah 2024 mari kita ngomong. Katanya muncul lagi kabar ini akan mendorong tim saat ini Acosta berada, KTM Ajo punya slot naik ke. Emang boleh? Bisa, Jeng. Oh ya? Bisa. Katanya KTM udah deketin Dorna, nggak boleh. Ya itu kan dia mau minta istilahnya belum ketemu harganya aja kali. Betul. Kan kalau sama sekarang istilahnya, kalau kemarin kan timnya dia mau ngambil tim yang lain kan, yang notabene udah ini. Kalau mamanya tim yang baru, tentu kan ini kan hitung-hitungannya beda. Soalnya KTM juga pernah bilang gitu kan, Ducati kan bisa punya 8 motor, masa aku nggak boleh nambah lagi gitu kan. Oke. Menarik sekali ya. Kalau gitu, abis ini aku mau ngajak Mas Joni main sih sebetulnya. Aku mau mencuri ilmunya supaya poin aku nggak 0 di MotoGP Guru. Sedih banget aku, ya ampun. Tapi sebelum aku ngajak kalian main juga, ini kerja kelompok lah istilahnya gitu ya, buat kalian yang udah gabung sama aku di MotoGP Guru, aku pengen ngajak kalian buat melihat mobil ini lebih dekat karena kemarin ada yang protes. Kan kita kemarin terakhir di depannya Street Fighter tuh. Iya. Coba itu Mas Joni sama Mbak Lucy ngalangin Street Fighter-nya, katanya suruh minggir, ada lagi kan kita nggak nge-review Street Fighter-nya. Sekarang supaya kalian senang nih, aku kasih lihat supaya kalian bisa melihat mobil ini dengan lebih dekat. Tadi Marc Marquez dendanya berapa? 20 juta dolar. 20 juta dolar. Kecil. Ini harganya di atas 10 M sih. Nggak kebeli juga gitu. Lihat dulu ya gimana lebih dekat lagi Porsche GT3 RS. Kalau mau lebih dekat lagi, main ke Glamour makanya. Nih. Nah jadi sebetulnya aku tuh di segmen ini mau ngajak kalian buat kerja kelompok. Jadi kan seperti yang kalian tahu. Kerkom dong. Iya dong. Abis aku masih 0, kesel banget ya kemarin. Jadi kan aku tuh ikutan MotoGP Guru kan. Terus udah gitu, udah sekarang liganya Pedok Talk tuh udah 100 orang. Jadi aku mesti jelasin juga. Konon sebetulnya memang aku tuh punya VIP League. Kalau VIP League tuh nggak ada limitnya, jadi lebih dari 100 orang boleh. Tapi kemarin tuh sempat lagi ada glitch gitu, makanya sekarang lagi dibenerin. Sementara memang di liga yang publik yang biasa dulu gitu. Tapi karena permintaannya masih banyak yang pengen gabung, tenang, aku udah bilang ke teman-teman di MotoGP Guru, tolong please tambahin. Jadi nanti kalian pasti akan aku update lagi. Tapi memang tidak semudah itu untuk membuat prediksi, Mas Joni. Ternyata karena banyak lagi yang mesti diprediksiin. Jadi gini ya, kalau kalian buka motogpguru.com, Mas Joni bisa lihat tuh. Jadi Red Bull Ring 18 sampai 20 Agustus weekend ini kan. Nah, sekarang kita coba pasang-pasangin Mas Joni. Memang ini sebetulnya sulit ya. Jadi ini tuh ada poin aku masih 0, coba lihat Mas Joni, sedih banget ya Allah. Ini gara-gara Pak RT Andorra. Jadi di hari Jumat kalian bisa masukin prediksi untuk practice fastest. Kalau menurut Mas Joni di hari Jumat tuh biasanya yang akan gaspol banget dan paling cepat di Red Bull Ring nih. Red Bull Ring. Hari Jumat. Saya melihatnya kalau hari Jumat ya Ducati KTM. Kalau nggak Ducati KTM ya pelit banget sih ngasihnya. Orang loh nggak bisa salah satu, harus satu. Jadi kalau pemainnya kita melihat ya bisa Brad Binder, Jack Miller. Wah, oh ya? Betul. Mereka berdua nih ya kayaknya. Ini berdua nih udah ya apalagi kan kalau kita Kalau aku tuh nggak pernah megang Ducati kalau praktis. Iya, karena kan Ducati pasti ada aja masalahnya. Betul. Iya kan? Jadi KTM ya. KTM itu cukup bagus tuh, atau enggak kampungnya dia lagi nih. Satu ya, kalau kita melihat Aprilia bisa. Aprilia masa? bisa. Ya, yakin saya nih. Oh iya? Ya, praktis. Tulis. Oke. Abis itu kita semedi dulu, abis dengerin Mas Joni. Oke, benar. Poleman-nya di hari Sabtu. Poleman itu bisa, saya ngelihat Bagnaia atau Brad Binder. Sama, tebakan aku juga. Aku tuh poleman itu selalu kalau nggak Bagnaia, Binder. Iya. Atau Jorge Martin. Karena kalau pemainnya Jorge Martin. Kamu kenapa kurang yakin dengan Jorge Martin? Ya kemarin masih agak sedikit. Jadi setelah operasi kakinya sembuh nih malah. Iya ya. Malah banyak aja tuh trouble-nya, kurang kenceng lah, kurang ini aja.
Padahal kemarin fisiknya lagi oke-oke banget. Makanya, sebelum operasi. Iya, memang sih Jorge Martin salah satu masuk kandidat. Karena apa? Karena kan dia pernah menang juga di sini, Jeng. Iya, makanya. Bisa tuh, berarti 3 dong. Jadi kan pollman-nya nggak apa-apa. Pokoknya ada 100 orang kan. Pokoknya dari liga kita harus ada yang tembus dapat VIP paddock access. Aku nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ikutan. Oke, sprint. Sprint ini juga kalau di MotoGP Guru pilih 1, 2, 3. 1, 2, 3 siapa? Kalau sprint. Aku tuh Binder pasti ada deh. Binder pasti ada. Binder pasti ada. Ya ada di Jorge Martin bisa, Jeng. Jorge Martin dan atau Bagnaia. Iya. Betul. Itulah ya, mereka bertiga. Terus race winner hari Minggu. 1, 2, 3. Saya Bagnaia. Tuh kan. Bejeki. Mungkin Binder, Jeng. Binder? Iya. Oke. Kurang lebih sama lah kalau aku ya, tinggal diganti-ganti aja. Terus yang ini yang paling menarik kalau buat aku, most position gain. Jadi mungkin dia nggak menang, mungkin kayak Alex Espargaro kemarin start di P12 tapi tiba-tiba dia juara gitu kan. Jadi dia tuh, meskipun dia nggak most position gain sih, tapi kalau menurut Mas Joni yang paling cakep. Sebenarnya kemarin pas most position game kalau kagak disenggol Marini ya Quartararo, dari belakang ke 7 dirobek. Tapi aku nggak pernah masang Quartararo sekarang di sini, karena lagi jelek banget. Satu itu, kedua juga emang sirkuitnya ini benar-benar sirkuit powerful aja. Ya paling kalau nggak Honda ya itu gas-gas paling Jeng. Kalau nggak Pol bisa Augusto Fernandez. Nah benar-benar kalau nggak Pol Augusto Fernandez. Oke, baik. Nah terus menurut Mas Joni, prediksi benar-benar menurut Mas Joni apa yang akan kita lihat nanti di race hari Minggu? Yang pasti, saya mesti lihat cuaca dulu nih. Karena kan kadang-kadang cuaca nih ajaib juga nih di Red Bull. Tapi lagi panas banget kok. Oke, berarti aman. Berarti saya melihat ini benar-benar V4 domination. V4 domination ya. Ya Allah, tapi kan Honda juga V4. Ya, V4 domination ini yang pabrikan Eropa kan dong. Honda yang itu. Pabrikan Eropa dong. Kalau nggak Ducati, KTM, dan Aprilia. KTM kenapa saya sebut? Dia udah Jadi Mas Joni masih yakin dengan Aprilia? Aprilia masih bisa kemungkinan besar. Saya yakin itu. Karena kan ini agak berbeda kita di sini. Karena ada chicken baru itu loh, Ja. Chicken ya, bukan chicken. Chicken baru itu yang benar-benar ya kita tahun lalu aja Miller itu berhasil diasapi oleh Quartararo sih juara kedua. Aku tuh masih inget loh Fabio Quartararo, betapa dia hebat sekali bisa ngambil Jack Miller di situ ya kan. Nah, selama hasil Aprilia apalagi kan Aprilia sekarang lagi istilahnya dapat momentum nih. Ya so far sirkuitnya sih masih agak-agak flowing juga gitu dengan apalagi dengan ada chicken ini saya rasa ya Aprilia jangan sampai di strip deh. Oh, jangan coret aku kalau kata Alex Espargaro ya. Pokoknya kalian kalau pengen masukin nih tadi apa yang di share sama Mas Joni ya kan tentang prediksinya siapa aja langsung disubmit ke motogpguru.com tapi nggak usah langsung dimasukin semuanya gitu. Kayak aku kemarin kenapsuan, jadi semua langsung dimasukin gitu. Jangan ya, tunggu aja. Itu kan di bawahnya tuh ada tandanya. Jadi ada deadline-nya kapan kalian bisa submit prediksinya. Jadi tenang aja, nggak usah langsung sekaligus ya kan. Tunggu aja. Terus udah gitu jangan lupa juga kalian masih bisa beli paket nontonnya Ducati Indonesia di Mandalika. Ini paling cakep, aku udah cek ke toko sebelah, yang paling cakep ini adalah yang ini. Jadi aku kemarin ngecek juga ke motogp.com, itu tiketnya mereka tuh yang zonanya sekarang tinggal yang K itu yang ada di motif Mandalikanya itu. Nah di situ, nah sementara punya Ducati Indonesia grandstand-nya itu ada di zona A, itu cakep banget sumpah, dan itu jadi rebutan kayaknya banyak deh pemerintah yang booking di situ gitu kan. Nggak tahu mungkin buat karyawannya, mungkin buat siapa gitu, aku juga nggak tahu, tapi banyak banget itu jadi inceran banget di zona A. Atau kalian juga pengen lebih sultan, Ducati Indonesia juga punya paket private jet, ada juga VIP box. Aku antara dua ini nggak masalah. Masalahnya adalah siapa yang mau bayarin. Itu dia ya kan. Itu yang jadi masalah. Itu aku nggak masalah yang mana aja. Tinggal nunggu yang bayarin. Terus udah gitu kalian juga jangan lupa pokoknya buat gabung di grandstand Ducati sih kalau menurut aku 3,5 juta 3 hari kalian dapat fan kit juga, ada t-shirt, ada topi, ada balloon clapper, dan ada kesempatan untuk ketemu sama Enya Bastianini dan Pecco Bagnaia. Kita bisa dinner bareng dan after party. Amin ya mudah-mudahan. Karena seperti yang kalian tahu memasuki Oktober nih mereka akan round Asia ini akan amat sangat luar biasa ketat jadwalnya. Ngomong-ngomong India jadi nggak sih? Jadi. Bener jadi. Orang pajak hadiah nggak masalah? Tiket udah dijual katanya. Kan kemarin sempat bermasalah pajak hadiah buat si race winner kan. Ini udah jadi. Makanya sempat kalau kita melihat sih ya memang tinggal hal itu kali ya.
Iya kan? Cuma kalau kita bahas sirkuit, karena ya itu tadi, karena buatan Herman Tilke. Herman Tilke, oke. Jadi akhirnya ya cuma hanya butuh pembenahan masing-masing, dan bahkan sempat kemarin ada yang memfoto sirkuitnya. Udah jadi. So far sih ya udah bersih, udah rapih lah, gitu. Tidak ada yang mau diiniin. Percayalah sama Herman Tilke, udahlah ya kan, jangan aneh-aneh ya nggak Mas Joni. Iya. Kode banget. Dan jangan lupa ya, pokoknya sekarang kita harus udahan dulu. Mudah-mudahan tadi semuanya itu bisa kalian cerna. Kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya sama Mas Joni, silakan tinggalin komennya di situ. Kita ngobrol. Nanti kalau misalnya Mas Joni nggak bisa jawab, aku akan bantuin jawab buat Mas Joni. Aku jadi personal asistennya Mas Joni aja. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga ikutan MotoGP Guru. Mudah-mudahan poin aku nggak nol lagi. Thank you Mas Joni, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di episode Pedok Talk berikutnya. Bye. Bye.